يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wal ikhwah, atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmatul Islam dan nikmatul iman. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini, bersama-sama belajar untuk mendalami ilmu agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dijadikan dia faqih berkenaan dengan perkara agamanya, mengerti di dalam perkara agamanya. Ilmu ini adalah satu hal yang amat penting sekali, bertolak belakang dengan yang namanya kejahilan. Kejahilan jika dia berendeng atau bersamaan dengan apapun, hasilnya sebagaimana yang kita ketahui negatif. Sedangkan ilmu ketika dia bersamaan dengan hal yang lain, hasilnya cenderung positif. Kejahilan ketika dia bersanding dengan kefakiran akan menimbulkan tindak kejahatan. Kejahilan di saat dia bersanding dengan kekayaan akan menimbulkan kerusakan dan kefasadan. Kejahilan ketika dia bersanding dengan kekuasaan akan mendatangkan kezaliman. Dan kejahilan di saat dia bersanding dengan ketaatan, bahkan dia bisa menimbulkan penyimpangan dan kesesatan. Berbeda dengan ilmu, ketika dia bersanding dengan kefakiran akan mendatangkan keqanaahan, ketika ilmu bersanding dengan kekayaan akan mendatangkan kedermawanan, di saat ilmu dia bersanding dengan kekuasaan akan mendatangkan keadilan, dan di saat ilmu dia bersanding dengan ketaatan akan mendatangkan keistiqomahan. Akan tetapi ya ikhwah, ilmu di sini bukan sebatas kepada hafalan atau pengetahuan semata, tetapi juga memahami dengan pemahaman yang benar. Karena hafalan dan pengetahuan tanpa pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, juga akan menyimpulkan atau mendapatkan kekacauan di kemudian hari. Keburukan juga efeknya. Contohnya adalah tokoh yang amat terkenal yang disebut dengan Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan ini adalah tokoh dari kelompok Jahmiyah, ekstremis dari kelompok Jabriyah, yang mana mereka di dalam pemahamannya mengatakan bahwa segala sesuatu dari perbuatan hamba itu semua tanpa kehendak hamba sama sekali dan tanpa ada pilihan pada hamba. Artinya di saat seseorang melakukan tindakan kejahatan, itu semua karena mereka dipaksa melakukan hal tersebut atas
Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memaksakan kepada mereka. Sehingga di saat mereka melakukan perzinahan, meminum khamar, membunuh, mereka meyakini bahwa hal tersebut tidak mengurangi dari tingkat keimanan mereka, karena yang melakukan, kata mereka, bukan mereka, tapi mereka terpaksa untuk melakukan. Ini adalah kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah dan tokoh utamanya adalah Jaham ibnu Safwan, yang dinisbatkan kepadanya kelompok Al-Jahmiyah. Tapi jika kita baca biografi tentang Jaham ibnu Safwan yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, itu sungguh sangat luar biasa. Jaham ibnu Safwan ini dikenal sosok yang sangat memiliki adab, akhlak yang mulia. Kemudian memiliki kecerdasan, kepintaran, retorika, kemampuan untuk berdebat, luar biasa. Tetapi pemahamannya yang menyimpang, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari banyak hal di dalam akidah yang seharusnya dia yakini, termasuk akidah Jabriyahnya yang dia pegang kuat. Ternyata hal tersebut, kecerdasannya, pengetahuannya, bahkan adab dan akhlaknya tidak menghalangi dia dari penyimpangan. Kenapa? Karena hafalannya, pengetahuannya tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. Karena dia berusaha untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman dia, bukan pemahamannya Rasulullah, bukan pemahamannya para sahabat dan orang-orang yang setelahnya yang mengikuti mereka, tapi berusaha untuk memodifikasi keyakinan dan akidah, menganggap bahwa akalnya itu bisa dengan mudah menafsirkan semuanya. Bahkan dia lupa bahwa akal itu punya kadar sebagaimana panca indera yang lain. Mata kita punya tingkat kemampuan yang terbatas untuk melihat cahaya. Tidak bisa cahaya yang amat terang kita lihat dengan mata telanjang. Maka bisa menyebabkan kebutaan. Jika seseorang memperhatikan di siang hari matahari secara langsung dengan matanya, tanpa berkedip dalam waktu yang lama, dia bisa mengalami gangguan penglihatan, bahkan mungkin bisa menimbulkan kebutaan. Pendengaran pun ada batasan jarak suara seseorang untuk mendengarnya. Suara yang sangat kecil manusia tidak bisa mendengar, suara yang terlalu kencang pun akan merusak kendang telinga mereka. Ada batas kemampuan dari pendengaran kita, penglihatan kita, sama sentuhan tangan kita juga, panas tertentu ada batasnya. Lebih dari itu bisa gosong tangan kita, bisa terbakar. Panca indera itu ada batasan-batasannya. Sama dengan otak juga ada batasannya. Nah, ketika batasan ini diterjang, maka bisa menimbulkan keeroran tuh. Imma menyimpang atau jadi gila. Pilihannya dua, menyimpang atau jadi gila. Ketika digunakan dengan yang wajar, sesuai dengan kapasitasnya, akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau udah lewat, digunakan lebih daripada kapasitasnya, sama, dia juga akan menimbulkan kehancuran. Saya dulu punya kawan SMA, awalnya dia beragama Katolik, kemudian dia masuk dalam ilmu filsafat. Mulai itu 3 tahun dia kuliah, mulai ada ketertarikan ke agama Islam. Mulai ada ketertarikan ke agama Islam. Kalau kajian seperti ini, dia biasanya duduk di bagian luar masjid. Duduk bagian luar masjid mendengarkan kajian yang disampaikan oleh pemateri di lokasi dekat rumah kawannya. Tapi ternyata karena dia tidak mau menggunakan akal sesuai dengan kapasitasnya, dia berusaha untuk menggunakan akal lebih dari kapasitasnya, akhirnya jadi berlangganan di rumah sakit Marzuki Mahdi. Jadi bolak-balik ke rumah sakit Marzuki Mahdi, ya. Karena apa? Ingin menggunakan akal lebih daripada kapasitas yang seharusnya. Maka berhati-hatilah dan jangan pernah ghurur, merasa diri segalanya dengan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Ya, kita harus tawadhu, memahami bahwa yang terbaik adalah pemahaman sebagaimana pemahaman Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu pemahaman terbaik.
Bukan seseorang merasa cerdas kemudian memodifikasi syariat, ya, memodifikasi syariat, jangan. Dan jangan pernah kita merasa bahwa patokan seseorang itu bisa diikuti hanya karena jumlah hafalannya atau karena retorikanya, karena akhlaknya semata, tidak. Yang terpenting itu adalah pemahamannya seperti apa. Itu yang terpenting. Pemahamannya benar atau tidak. Pemahamannya benar atau tidak. Karena bayangkan, pekan lalu kita sama-sama mendengarkan satu bacaan tilawah yang luar biasa dari seorang qari, Khalid As-Subaihi. Bacaannya indah, hafalannya banyak. Ternyata menyimpang ke dalam pemahaman Khawarij. Ya. Hari ini kita dengarkan tentang sekilas Jahm ibn Safwan. Cerdas, berakhlak, pintar. Diakui kepintarannya, bahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi disebutkan hal tersebut. Tapi ternyata menjadi kepala dari tokoh kelompok Jabriyah. Bahkan aliran ekstremis dari Jabriyah yang disebut Jahmiyah itu nisbatnya kepada beliau, Jahm ibn Safwan. Jadi bisa dibayangkan, bisa dibayangkan jika mereka yang memiliki hafalan, kecerdasan saja bisa tergelincir karena pemahamannya yang keliru, berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang tidak seharusnya, maka bagaimana nasibnya dengan kita jika kita melakukan cara yang serupa. Maka berusahalah untuk memahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kenapa selalu ditekankan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah? Salaful ummah ini orang-orang terdahulu dari 3 generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman mereka. Kenapa penting lafaz tersebut? Bukan pemahaman masing-masing. Karena kalau pemahaman masing-masing, kita bisa tergelincir. Tergelincir dalam penyimpangan pemahaman. Ayatnya mah sama, hadisnya sama, tapi memahaminya dengan cara yang berbeda. Maka lihat, kalau dilihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semuanya sama akidahnya. Kenapa? Karena memahami Islam sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari orang-orang terdahulu sebelum mereka. Makanya mereka sama, nggak ada perbedaan. Baca buku akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, sama semua. Sama semua. Ya. Perbedaan itu muncul di saat proses memahami tidak mau mengikuti jalan salaful ummah. Dan orang-orang seperti Jahm ibn Safwan itu akan terus ada dan terus berkembang. Makanya aliran itu banyak. Kelompok Qadariyah saja, selain daripada kelompok Jabriyah, kelompok Qadariyah itu lebih dari 20 kelompok di dalamnya. Satu tuh, dari Qadariyah saja udah bercabang. Al-Khawarij saja bercabang. Di zaman sekarang saja kelompok Khawarij bercabang. Dan itu akan terus ada. Dan biasanya kepala-kepala atau tokoh-tokoh penyimpangan itu tidak jauh dari yang namanya kecerdasan, kemampuan retorika, kepintaran, akhlak dan adab. Karena kenapa? Karena banyak orang awam itu tertipu hanya karena adab yang baik. Kemudian menganggap apa yang disampaikan semuanya baik. Atau karena hafalan atau kecerdasan menganggap bahwa semua yang disampaikan adalah baik. Makanya penting sekali yang namanya pemahaman itu garis merah. Jadi yang terpenting adalah pemahamannya benar atau tidak. Ya, pemahamannya benar atau tidak. Kadang banyak orang yang pemahamannya benar, retorikanya tidak terlalu baik. Ya. Kita harus sabar untuk mendengarkan dari mereka. Kenapa? Karena apa yang disampaikan benar, apa yang disampaikan tepat. Walaupun mungkin akan membuat kita mengantuk karena retorikanya tidak begitu indah. Tapi yang terpenting yang disampaikannya apa? Benar. Tapi memang di zaman sekarang banyak manusia yang lebih tergiur dengan namanya retorika. Apalagi kalau tingkat popularitasnya tinggi. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia. Di Timur Tengah pun sama. Kajian masyayikh, kajian Syekh Al-Fauzan, kajian Syekh bin Baz mungkin di masa hidup, kajian Syekh Al-Utsaimin, itu nggak seperti kajian para duat yang populer di tengah-tengah umat. Itu yang hadir mereka ribuan. Kalau ini paling puluhan. Kadang juga bisa dihitung di bawah angka 10 orang yang hadir. Kenapa? Karena memang mayoritas orang melihat retorika penyampaian. Nah, kita sebagai para penuntut ilmu harus lebih melihat patokan utama itu pemahaman. Retorika itu urusan berikutnya. Urusan kedua, ketiga, keempat. Yang terpenting itu pemahamannya benar. Pastinya orang tersebut ada kekurangannya pasti. Mungkin pemahamannya benar tapi
ada kurang-kurang dari sisi yang lainnya, kita harus bersabar. Selama pemahamannya benar, kita harus mau untuk menuntut ilmu kepada mereka. Karena jarang di zaman sekarang orang yang punya pemahaman yang benar. Dan tentunya juga selain pemahaman, pengamalan dari apa yang dia fahami. Ya, semoga bisa difahami apa yang disampaikan. Jadi ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kadangkala kita sebutkan hal-hal tertentu di awal kajian itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin sedang ramai, tetapi tidak ada penyebutan kepada pihak tertentu. Kenapa? Karena anak ingin apa yang disampaikan itu bermanfaat tidak hanya untuk momentum sekarang, tetapi untuk momentum yang akan datang. Sehingga tidak terfokus kepada orang, tetapi fokus kepada kesalahan atau kekeliruan dalam pemahaman. Itunya yang paling penting. Jadi sehingga orang tuh bisa berganti, yang menyampaikan tuh bisa berubah, si fulan, si alan, siapapun. Tapi ketika kita sudah tahu asasnya, dasarnya, insya Allah akan lebih mudah lagi ke depan untuk menentukan sikap jika terjadi apapun di hadapan kita. Karena fitnah itu akan terus datang. Apalagi di zaman seperti saat ini, setiap hari ada aja sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Maka kalau kita fokus kepada orang per orang akan lelah kita. Jadi kalau fokus kepada pembahasannya, insya Allah manfaat untuk hari ini dan juga di masa yang akan datang. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita sekarang masuk ke dalam bab yang ke-6 yang diberikan judul oleh beliau dengan judul Az-Zinatul Halal. Az-Zinatul Halal, ya. Az-Zinah al-Halal. Az-Zina, apa arti yang tertulis di dalam kitab yang antum miliki semua? Perhiasan. Ya, apa itu? Perhiasan. Jadi bedakan antara az-zina dengan bukan perzinahan, zina itu ya. Karena orang zaman dulu kan sering memahaminya keliru. Sering berenya keliru. Allah Subhanahu wa taala kan wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Kemudian dalam membaca ini az-zina, berarti zina ini zina juga beda. Az-zina artinya apa? Perhiasan. Kalau zina itu az-zina itu artinya adalah perzinahan. Kalau az-zina ada tak marbutahnya, ada ya setelah zainya, itu adalah perhiasan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika menuju masjid. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Az-zinatul halal, perhiasan yang halal. Di sini Syekh menyebutkan wa qawluhu fil hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Yatanawalu jamal ath-thiyab al-mas'ulu anhu fi nafsil hadis wa yadkhulu fihi bi tariqil umum al-jamalu min kulli syai'in. Yang termasuk di dalam hadis ini tidak hanya kepada keindahan dalam berpakaian seperti yang ditanyakan dalam konteks hadis. Kan di dalam hadis ini ketika Rasulullah menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam dirinya terdapat satu biji dzarrah dari kesombongan. Kemudian sahabat ada yang bertanya, di antara kami ada yang suka menggunakan pakaian yang baik, alas kaki yang baik. Wahai Rasulullah, apakah itu termasuk dari kesombongan? Ini yang ditanyakan berarti berkaitan dengan apa? Pakaian. Kemudian Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Maka kata Syekh di sini, hadis tersebut tidak hanya yang dimaksudnya berkaitan dengan pakaian sebagaimana yang ditanyakan di dalam hadis. Wa yadkhulu fihi bi tariqil umum al-jamalu min kulli syai'. Akan tetapi masuk di dalamnya keindahan secara umum, tidak hanya keindahan dalam berpakaian.
Kama fil haditsil akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain. Yang mana Nabi SAW bersabda, Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah itu sesungguhnya bersih dan mencintai kebersihan. Hadis ini memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, sebagian melemahkan hadis ini yang barusan kita sampaikan. Wa fis sahih, dan di dalam hadis yang sahih yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari perkara yang baik. Wa fis sunan, dan di dalam sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Di situ ditulisnya an yura atharu nikmatihi ala abdi, betul ya? Ini memang ada, kalau dilihat dari redaksi hadisnya ada dua penulisan. Ada yang menulis an yara athara ni'matihi ala abdi, ada yang menulis an yura atharu nikmatihi ala abdi. Jadi kalau an yura itu harusnya terjemahannya itu menjadi objek dia, dilihat atau terlihat. Kalau terjemahannya itu melihat, harusnya an yara. Di situ terjemahannya apa? Melihat, harusnya an yara, bukan an yura. Kalau yura itu kembali yang dilihat itu adalah nikmatnya. Jadi kalau innallaha yuhibbu an yura atharu nikmatihi ala abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika bekas nikmat yang ada pada hamba itu diperlihatkan atau terlihat. Itu kalau an yura. Tapi kalau melihat itu harusnya an yara. Jadi di sini kalau an yara maknanya Allah senang jika melihat ada napak tilas dari nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya. Jadi kalau di situ terjemahannya melihat, harusnya an yara athara nikmatihi ala abdi. Diperbaiki lafaz Arabnya ya. Jika memang melihat, di situ an yara harusnya an yara athara, bukan atharu. Athara ni'matihi ala abdi. Jika memang terjemahannya melihat. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai jika melihat ada athar, napak tilas nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Jadi kita dikaruniakan nikmat sama Allah itu terlihat. Allah kasih kita rezeki, kasih kita harta itu terlihat. Makanya bukan memaksakan diri untuk terlihat compang-camping. Punya uang dia, punya Allah berikan rezeki dia. Tapi menggunakan pakaian yang lusuh, itu bukan termasuk dari zuhud. Jadi zuhud itu bukan batasannya pada pakaian, tapi di mana dia letakkan hartanya, di hati atau di tangan. Ya, bukan pada pakaian. Wa fiha Abil Ahwas Al-Jushami qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya amtar. Dari Abul Ahwas Al-Jushami, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku dan aku menggunakan amtar. Amtar ini adalah jama' dari timr, artinya pakaian yang usang atau lusuh. Pakaian yang usang atau lusuh. Faqala hal laka min mal? Nabi bertanya kepadaku, apakah engkau memiliki harta? Qultu na'am, aku menjawab iya. Qala min ayyil mal? Dari harta apa? Qultu min kulli ma atallahu minal ibli wasya. Dari semuanya yang Allah karuniakan, dari unta dan juga kambing ya. Hartanya banyak tuh. Peternak berarti beliau nih. Qala faltura ni'matuhu wa karamatuhu alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada Abul Ahwas Al-Jushami agar nikmat Allah dan karunia Allah, pemberian Allah itu terlihat pada dirinya. Jadi beliau dianjurkan untuk merubah cara berpakaiannya agar terlihat nikmat yang Allah karuniakan kepadanya dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Jangan menggunakan pakaian yang compang-camping, yang lusuh seperti itu, tapi perindahlah dalam berpenampilan. Sebagaimana dalam ayat tadi, khudhu zinatakum inda kulli masjid, apalagi kalau menuju masjid, gunakanlah pakaian yang terbaik.
Fahuwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari ni'matihi ala 'abdi. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci mencintai nampaknya atau terlihatnya athar, nampak tilas dari nikmat Allah atas seorang hamba. Fa innahu minal jamal alladhi yuhibbuhu, dan itu termasuk dalam perkara keindahan yang Allah cintai. Wa dzalika min syukrihi ala ni'amih, dan itu merupakan bagian dari bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kan syukur itu tidak hanya sebatas pada ucapan, tapi juga pada amalan perbuatan. Jadi ketika Allah kasih rizki kepada kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, juga perbaiki dari penampilan, karena itu merupakan bagian daripada rasa syukur, dan itu merupakan bentuk syukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, yaitu mengamalkan, menggunakan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi amalan itu merupakan rukun dari syukur. Karena rukun syukur ada berapa? 3. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan perbuatan. Yang paling banyak orang itu bersyukur sebatas di lisan. Hati sebagian besar. Dan sebagian besarnya tidak menunjukkan rasa syukur dengan amalan perbuatan. Jadi nggak boleh seperti itu. Amalan perbuatan harus menunjukkan juga rasa syukur. Harus menunjukkan rasa syukur. Contohnya adalah di zaman sekarang banyak orang ketika usianya bertambah Allah kasih dia kesehatan. Kan dia sering mengucapkan alhamdulillah, bertambah usia. Tapi bentuk rasa syukur dari amalan perbuatan itu, mereka merayakan hari lahir mereka. Yang mana ini adalah bentuk tasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka. Enggak boleh tasyabbuh dalam perkara tersebut. Ya, tidak boleh tasyabbuh dalam perkara tersebut. Mereka rayakan. Pertama tasyabbuh. Kedua, dalam perayaan itu sering sekali terjadi kemungkaran. Biasanya ada yang lucu adalah sebagian daripada organisasi Islam, mereka mengingkari perayaan hari lahir Nabi SAW. Mereka mengatakan bahwa itu adalah perbuatan kebid'ahan karena melaksanakan ibadah di hari lahirnya Nabi SAW secara khusus, padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya. Baik, sepakati hal tersebut. Kemudian selang beberapa hari mereka merayakan, diganti bukan ulang tahun ya, merayakan hari milad organisasi mereka. Bayangin, merayakan hari milad organisasi mereka dengan mengadakan pameran musik dan yang semisal dengannya, yang di dalamnya ada kemungkaran dan kemaksiatan. Pertama, apa yang mereka lakukan itu tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Namanya diganti dari ulang tahun menjadi milad, tidak merubah hakikatnya. Yang kedua, bercampur baur laki-laki, wanita, maksiatan, musik, dan lain sebagainya, itu juga luar biasa. Yang ketiga, perbuatan mereka ini akan menjadi hujjah bagi orang awam secara umum dan orang yang senang dengan perbuatan yang awal tadi. Mereka akan mengatakan, ya mendingan saya merayakan hari kelahiran Nabi daripada antum merayakan hari kelahiran yang gak jelas siapa. Mau organisasi, mau pribadi, ya kan? Mereka akan berpikir seperti itu tidak? Ya, pikiran yang wajar. Ya, lebih mulia mana, Nabi atau organisasi antum? Nabi. Sehingga seringkali dakwah untuk mengembalikan orang untuk melaksanakan sunnah Nabi, mencintai Nabi sebagaimana Nabi contohkan, itu sering sekali tertolak dikarenakan oknum tadi. Yang dia di satu sisi mengingkari perbuatan jika tidak sesuai dengan sunnah, tapi di sisi yang lain menikmati kenikmatan dalam kemaksiatan dan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ini sering menjadi batu hadangan bagi orang-orang yang ingin menegakkan sunnah. Karena orang awam secara umum akan melihat, ya mendingan ini di hari lahir Nabi membaca Al-Quran, menyebutkan sirah Nabi, tidak ada campur baur laki-laki dengan wanita, daripada antum merayakan hari entah siapa, kemudian
bercampur baur laki-laki wanita dan melakukan kemaksiatan. Kita katakan sebagai sunnah wal jamaah mencintai Nabi tidak seperti itu caranya, harus mencontoh Nabi dan juga merayakan dalam artian bersyukur atas nikmat usia pun tidak juga seperti itu. Dua-duanya itu perlu untuk mendapatkan nasihat. Tapi kelompok yang kedua ini sering menyebabkan tertolaknya dakwah kepada kelompok pertama dikarenakan yang mereka sendiri tidak mencontoh perbuatan itu. Saya ingat dulu ketika SMA ada teman itu dua, yang satu mengajak kepada acara kebidahan, kemudian kata yang satu jangan, saya ingat sampai sekarang. Kata dia jangan, itu bidah katanya, nggak boleh, nggak ada contohnya dari Nabi. Mending kita ke tempat biliar saja main biliar. Tahu sendiri ya, main biliar apalagi zaman itu seperti apa. Terus kata yang satu lagi, daripada main biliar ya mending anak ke sana ngaji, dengar ceramah. Akhirnya nggak ketemu tuh. Kenapa? Karena diberikan solusi dari acara kebidahan kepada acara kemaksiatan. Coba kalau dikasih solusinya kepada acara ketaatan, kegiatan ketaatan, dia mungkin akan berkata, ya saya ingin melakukan ibadah sesuai yang diridhoi oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi. Ini nggak diarahkannya malah kepada kemaksiatan. Akhirnya nggak ketemu karena di dalam perspektif dia ya mendingan saya daripada dia. Saya ngaji, saya ini dan itu. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Kadangkala kita itu kenapa sering sekali berbenturan di dalam dakwah, sebagian orang dalam keluarganya itu karena sering sekali mengingkari sesuatu, tapi di sisi yang lain kita melakukan sesuatu yang di mata orang lain itu adalah satu kemungkaran. Paham ya? Karena antum ketika mendakwahkan kepada sunnah, sedikit pun antum melakukan kemungkaran itu akan dijadikan hujah oleh orang awam. Daripada ente, daripada itu selalu akan keluar. Ya. Daripada itu sesuatu yang luar biasa. Ini terjadi. Jadi di salah satu lingkungan itu terjadi hal seperti ini. Ya. Dia mengatakan, sosok tersebut mengatakan, ya daripada anak ngerayain milad yang gak jelas, mendingan anak merayakan miladnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang itu sulit untuk membantah karena ya dipikir-pikir benar juga ya. Walaupun kalau kita sendiri kalau ditanya ya kita mencintai Nabi lebih dari kecintaan kita kepada keluarga kita dan diri kita sendiri. Kita membahas hadis Nabi di setiap kajian kita. Bersolawat kepada Nabi adalah satu ibadah yang istimewa dan kita mencintai Nabi sebagaimana yang Nabi SAW contohkan. Ya. Dan di sisi lain kita berusaha untuk tidak juga bertasyabbuh dengan orang-orang di luar Islam. Karena perubahan nama itu tidak merubah hakikat sesuatu. Mau diganti dengan milad, itu nggak akan jadi Islami. Tetap namanya ulang tahun. Tidak akan menjadi Islami. Bahkan lagunya diganti. Ya. Lagunya diganti. Bukan selamat ulang tahun, jadi barakallahu fi umrik. Ya. Doanya pun diganti. Barakallahu fi umrik. Itu tidak merubah hakikat sesuatu. Tetap masuk dalam kategori tasyabbuh. Baik. Kita lanjutkan di sini. Fa innahu minal jamali alladhi yuhibbu wa dzalika min syukrihi 'ala ni'amihi wa huwa jamalun batin. Dan bersyukur atas nikmat itu ya adalah bentuk keindahan hati yang ada dalam diri seseorang. Fa yuhibbu an yara 'ala 'abdihi al-jamal adh-dhahir bin ni'mah wal jamal al-batin bi syukri 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, mencintai untuk melihat keindahan pada hambanya itu, keindahan hati dengan bersyukur dan keindahan yang nampak dengan menunjukkan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan. Jadi dua-duanya ingin Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dari seorang hamba. Wa li mahabbatihi subhanahu lil jamal, karena kecintaan Allah terhadap keindahan, anzala ala ibadihi libasan wa zinatan tujammilu dhawahirahum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi hamba pakaian sebagai bentuk perhiasan untuk mereka memperindah apa yang nampak dari mereka. Wa taqwa tujammilu bawatinahum, dan takwa menghiasi hati mereka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan sebagai perhiasan. Allah turunkan tuh ya pakaian menutupi aurat dan sebagai perhiasan.
wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan hal tersebut lebih baik. Jadi zahirnya yang nampak itu ditutupi dengan pakaian yang baik, hatinya pun ditutupi dengan ketakwaan. Wa qala fi ahlil jannah, dan berkenaan dengan penduduk surga Allah berfirman, walaqahum nadaratan wa surura, ya, dan diberikan kepada mereka nadrah, keceriaan, wa surura, dan kegembiraan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dikaruniakan bagi mereka atas kesabaran mereka surga dan juga apa? Sutra, dan juga sutra. Harir itu artinya apa? Sutra. Maka di sini Syekh menyebutkan fajammala wujuhahum bin nadrah. Allah hiasi wajah mereka dengan nadrah, keceriaan, wa bawatinahum bis surur, dan hati mereka dengan kegembiraan, wa abadanahum bil harir, dan pakaian atau tubuh mereka dengan sutra. Wajahnya diberikan keindahan dengan keceriaan, hatinya dengan kegembiraan, dan pakaiannya dengan sutra. Ya, nanti kalau di surga, sutra bagi laki-laki kembali menjadi halal. Ya, kembali menjadi halal. Ya, kembali menjadi halal. Sementara di dunia dipending dulu. Pending dulu. Ya. Dan hukum sutra ini untuk sutra yang apa disebutnya? Original apa disebut? Bukan original apa ya? Ada sutra sonai. Sutra sonai itu kayak buatan ya, sutra buatan itu masih dibolehkan. Yang dilarang itu sutra apa? Sutra apa namanya? Murni ya. Apa bahasanya murni ya? Tabi'i itu murni ya. Yang asli atau murni itu. Ada sutra-sutra buatan kan? Itu sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Wa huwa subhanahu kama yuhibbul jamala fil aqwali wal af'ali wal libasi wal hay'ah, yabghudu al-qabiha min al-aqwali wal af'ali wal thiyabi wal hay'ah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mencintai keindahan dari ucapan, perbuatan, pakaian, dan penampilan, Allah pun tidak menyukai yang buruk dari ucapan, perbuatan, pakaian, dan penampilan. Fayubghidul qabiha wa ahla wa yuhibbul jamala wa ahla. Allah mencintai keburukan dan orang-orang yang menggunakan keburukan tersebut, dan mencintai kebaikan dan orang-orang yang menggunakan kebaikan tersebut. Jadi indah dalam pakaian itu tidak harus mahal, ya. Tidak harus mahal. Yang indah itu bukan sama dengan yang mahal, bukan sama sekali, ya. Karena banyak yang mahal itu tidak indah dalam pandangan syariat. Jadi yang indah itu tentunya yang menutup aurat, suci, bersih, itu adalah yang indah. Kemudian juga keindahan dalam ucapan, keindahan dalam perbuatan juga harus diperhatikan. Jadi jangan hanya peduli terhadap penampilan, pakaian saja, tapi penampilan lisan dan perbuatan itu jauh dari kata indah. Orang itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan itu akan tergambar secara jelas tentang pribadi seseorang. Ya. Orang itu bisa saja dia punya sertifikat segunung, bertumpuk-tumpuk, gelar panjang luar biasa, tapi dari ucapan itu terlihat penampilan dia dengan ucapan dia itu akan terlihat tentang dirinya. Ya, berapa banyak bapak-bapak sekalian nih atau ibu-ibu ketika bertemu orang, ketika mendengar namanya istimewa, tapi pas ngobrol itu biasanya yang tadinya kakinya sila langsung ngelonjor. Kenapa? Karena tadi ucapan itu akan terlihat jelas dari ucapan itu. Ucapan itu penampilan kita, luar biasa. Lisan kita nih itu penampilan kita di hadapan orang lain. Maka orang harus jaga lisan, ya. Karena akan tergambar secara jelas tentang siapa kita, apa pendidikan kita, seperti apa pengetahuan kita itu dari apa? Ucapan. Pola pikir kita itu dari ucapan. Ya. Kemudian dari perbuatan juga, dari perbuatan. Ucapan perbuatan ini adalah penampilan kita di hadapan orang lain. Itu harus dijaga sama saya, karena itu penting sekali. Kita harus memperindah diri kita, nggak cuma pakaian, tapi juga apa? Ucapan dan juga perbuatan. Jadi kalau dibilang nih Pak, Ibu, orang bisa dipermak penampilannya, tidak sesuai dengan yang dia miliki.
Tapi kalau ucapan itu susah. Jadi kadang orang punya harta sebanyak-banyaknya juga, tapi itu tidak bisa merubah ucapannya. Jadi pendidikannya, pengetahuan itu akan tergambar dari ucapannya. Dari ucapan. Mau dia diberikan mobil termewah, baju terbagus, orang bisa tertipu. Tapi kalau udah ngobrol, nggak akan bisa tertutupi. Itu penampilan yang luar biasa. Ya. Allah mencintai itu, ucapan yang indah, perbuatan yang indah, perbuatan yang baik, dan juga pakaian yang baik. Maka indah di sini patokannya apa? Syariat, bukan indah dalam pandangan manusia. Karena indah dalam pandangan manusia itu belum tentu indah dalam pandangan syariat. Walakin dhalla fi hadzal mawdu' fariqan. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam perkara keindahan ini. Yang pertama, kata beliau, fariqun qalu kullu ma khalaqahu jamil, fahuwa yuhibbu kulla ma khalaqahu. Ada kelompok yang mengatakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu indah dan Allah mencintai semua yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan itu indah dan Allah mencintai semua yang Allah ciptakan. Wa nahnu nuhibbu jami'a ma khalaqahu, dan kami mencintai semua yang Allah ciptakan. Fala nabghudhu minhu syai'an, kami tidak membenci sesuatu apapun dari semua yang Allah ciptakan. Wa man ra'al kainat minhu ra'aha kullaha jamilah wa ansyada munsyiduhum, dan mereka berkata bahwasannya siapa yang melihat apapun di alam semesta ini dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah indah. Bahkan mereka menyebutkan dalam bait syairnya, wa idza ra'aital kainati bi'ainihim fajami'u ma yahwil wujudu malihu. Jika engkau melihat makhluk-makhluk atau sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka semuanya itu adalah sesuatu yang indah. Semua yang ada itu adalah indah. Wahtajju biqauli ta'ala, dan mereka berdalil. Jadi bayangan, semua kelompok menyimpang itu punya dalil. Jadi jangan bilang kan dia ada dalilnya. Dalil semua juga pakai dalil, cuman pendalilannya benar atau tidak itu masalahnya. Makanya kelompok Ahmadiyah juga pakai dalil enggak? Pakai. Mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad namanya Nabi Ahmad, pakai dalil enggak? Pakai. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman dia. Pemahaman mereka. Bukan pemahaman para salaful ummah dari golongan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu kendalanya. Bukan dari dalilnya. Pakai dalil, pakai pemahaman siapa dalil tersebut. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Semuanya indah berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kata mereka. Kemudian dalam firman Allah, sun'allahi alladzi atqana kulla syai'. Atqana kulla syai'. Udah sempurna, udah istimewa. Maka tidak mungkin buruk. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Maka engkau tidak akan melihat dari penciptaan Allah itu sesuatu yang tidak seimbang. Wal 'arifu 'indahum yusarrihu bi itlaqil jamal wala yara fil wujudi qabihan. Di sisi mereka, orang yang mengenal Allah itu, yang mereka meyakini bahwa semua itu indah dan tidak ada sesuatu apapun yang ada itu dari sesuatu itu yang buruk, enggak ada. Semuanya indah. Jadi, selama ada, indah. Apapun bagi mereka indah. Tidak ada yang buruk. Maka Syekh di sini menyebutkan, wa haula'i qad 'udimatil ghiratu lillahi fi qulubihim wal bughdhu fillahi wal mu'adatu fi. Orang-orang seperti ini telah hilang di dalam diri mereka itu rasa cemburu karena Allah dan juga membenci dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa inkarul munkar, mengingkari kemungkaran udah hilang dari diri mereka. Wal jihadu fi sabilihi wa iqamatu hududih, dan berjihad di jalan Allah dan juga menegakkan syariat Allah itu di mereka udah hilang. Karena mereka menganggap apa? Semua itu adalah indah. Semua itu adalah indah. Enggak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Bahkan menganggap semua itu adalah sesuatu yang indah. Enggak ada cemburu karena Allah ini mungkar, Allah membencinya. Enggak ada. Karena bagi mereka semua itu adalah indah. Semua itu adalah indah. Makanya mereka mengatakan, saya mencintai orang-orang Yahudi.
saya mencintai. Gak ada tuh ghirah, cemburu. Orang-orang tersebut tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada membenci karena Allah. Bagi mereka semua indah. Bahkan orang yang menyembah patung berhala pun mereka cintai. Orang yang menyembah selain Allah mereka cintai. Karena bagi mereka semua itu indah. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Wa yara jamal as-suwar min adz-dzukri wal inath min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah. Mereka beranggapan bahwa keindahan pada rupa seseorang, baik laki-laki ataupun wanita, itu adalah sesuatu yang otomatis mereka yakini itu adalah yang dicintai oleh Allah. Padahal enggak seperti itu. Padahal tidak semua ada itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan pernah membahas bahwa dalam takdir itu ada yang apa? Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ada yang disebut kauniyah, ada yang disebut syar'iyah. Kauniyah itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak semuanya dicintai oleh Allah. Sedangkan syar'iyah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka beranggapan semua yang diciptakan itu pasti dicintai. Padahal tidak semua yang Allah ciptakan Allah cintai. Allah tidak mencintai kekufuran. Allah tidak mencintai orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang menciptakannya adalah Allah. Ini yang disebut kauniyah. Tapi perkara syar'iyah Allah cintai. Betul. Jadi tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah cintai. Jadi enggak bisa seseorang mengeneralisir semua yang diciptakan Allah pasti baik, pasti indah. Enggak. Karena tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah cintai. Maka mereka fayata'abbaduna bi fusqihim wa rubbama ghala ba'dhum hatta yasma anna ma'budahu yadhharu fi tilka surati wa yahillu fiha wa in kana ittihadiyan qala hiya madhharun min madahiril haqq wa yusammiha al-madahir al-jamaliyah. Bahkan mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kefusukan orang lain. Jadi karena dia beranggapan semua yang Allah ciptakan itu indah, maka mereka harus mencintai keindahan tersebut. Di saat seseorang berbuat sesuatu kefasikan dalam benak mereka, ini kan indah. Ini yang menciptakannya Allah. Berarti saya harus mencintainya karena Allah. Padahal sudah nampak jelas itu adalah kefasikan. Itu adalah perbuatan kemaksiatan. Ini bahayanya seperti ini. Bahkan yang ekstrim dari mereka itu menganggap bahwa ada yang disebut dengan ittihadiyah atau yang disebut dengan panteisme. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan makhluk. Bayang? Menyatu dengan makhluk. Makanya Bapak-bapak pernah lihat ya? Kalau Bapak-bapak pernah lihat antara yang bulah seperti ini di Nusairiyah, kelompok Syiah Nusairiyah yang di Suriah, itu ada di antara mereka, kalau Bapak pernah lihat video orang menyembah fotonya Bashar al-Assad. Mereka menyembah Bashar al-Assad karena mereka punya keyakinan ini. Allah Subhanahu wa taala bersatu di dalam tubuh makhluk. Panteisme. Nusairiyah itu punya keyakinan tersebut. Ini bahaya tidak? Nah, mereka bisa tiba-tiba menyembah apapun karena mereka yakin Allah menyatu di dalam benda tersebut. Ini adalah penyimpangan pemahaman. Awalnya sepele karena menganggap semua yang diciptakan itu adalah tapi efeknya fatal. Efeknya adalah fatal. Ya? Maka mereka itu menganggap padang benda-benda itu atau makhluk itu adalah perwujudan dari Tuhan. Keindahan itu adalah perwujudan dari Tuhan. Bahkan Tuhan menyatu dalam benda itu dalam tubuh. Bahkan waliyadzubillah ada di antara mereka, di antara orang-orang yang punya keyakinan panteisme ini, mereka menyembah Tuhan karena mereka meyakini Tuhan itu bersatu dengan ada di dalam diri binatang. Oh, sifat Tuhan yang ada dalam diri binatang hanya dengan sifat kelompok awalnya sepele karena menganggap semuanya adalah. Kemudian waqabilahum al-fariqun tsani. Kelompok yang kedua bertolak belakang dengan yang tadi. Kalau yang tadi melihat semua itu indah, kalau kelompok yang kedua menganggap keindahan itu enggak penting.
Kalau yang tadi menganggap semua itu pasti indah, kalau kelompok yang kedua menganggap keindahan yang nampak itu tidaklah kita masuk. Lamma Allah subhanahu jamala suwar wa tamamal qamah wal khilqah. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mencela, tidak menyukai keindahan pada penampilan, perawakan, dan fisik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat mereka, maka kalian akan kagum dengan perawakan mereka. Berarti kata mereka nih, kelompok mereka, Allah nggak suka dengan perawakan. Orang munafik saja perawakannya mesti, penampilannya mesti. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seakan-akan tidak menyukai hal tersebut. Wa qala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'ya. Berapa banyak Allah binasakan dari kaum sebelumnya yang mana mereka itu memiliki apa? Atas itu rawon waria yang enak dipandang oleh semuanya. Hai amwalan wa manafi, mereka punya harta dan hal-hal yang dapat dinaik. Aswah, perawakan. Allah binasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam postur penampilan rupa dari orang-orang munafik dan orang-orang yang dibinasakan sebelum kita ternyata artinya sebetulnya seperti itu. Keindahan itu bukan berarti menafikan keindahan semua. Keindahan itu kalau tidak dibarengi dengan keindahan, maksudnya seperti itu. Tapi mereka memahami bahwa ini dikatakan keindahan itu sama seperti adalah keindahan penampilan itu sama seperti adalah. Padahal maksud dari firman Allah ayat 2 ayat 3 menerangkan kepada kita keindahan dalam penampilan itu tidak akan bermanfaat dan tidak bisa salah memahami. Dan mereka pun berdalil dari hadis yang dalam Sahih Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada perawakan kalian dan harta kalian. Penampilan kalian Allah tidak lihat dan harta kalian Allah tidak lihat. Akan datang melihat kepada kalian dan amalan. Dan kepada penampilan. Ini mereka kalian. قالوا ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإطلاق وإنما نفى نظر المحرم. قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب والحمير والذهب والفضة وذلك من أعظم الجمال ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به naftinahum fi wa fil hadits al-badzadzatu minal iman. Mereka pun berdalil bahwa kita ini bagi laki-laki dilarang menggunakan sutra, emas dan juga ania atau wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Padahal itu adalah sesuatu yang paling di antara sesuatu yang paling indah di dunia ini. Kita dilarang. Kalau memang berhias itu sesuatu yang baik dan dicintai, pasti kita sudah diperintahkan untuk menggunakan hal tersebut. Dalilnya keren kan? Keren kan? Pendalilannya dahsyat kan? Jadi makanya pendalilan itu nggak cukup kalau tanpa pemahaman yang benar. Mereka berdalil ini kan emas, perak itu indah. Kita nggak boleh pakai. Berarti keindahan ini nggak dicintai penampilan itu. Ya, masih bayangkan berdalilnya kuat nih. Bahkan hadis yang al-badzadzatu minal iman. Berpakaian yang lesuh al-badzadzah itu yang usang minal iman. Dari hadis disebutkan bagian daripada keimanan. Wa qad dzammallahu al-musrifin, dan Allah mencela orang-orang yang melebihi batas. Orang-orang yang musrif, yang melakukan perbuatan tabdzir, mubadzir.
Wasarafu kama yakunu fit ta'ami wa syarab yakunu fil libas. Di makanan dan minuman enggak boleh, begitu juga di dalam berpakaian. Oh, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama menganggap semua itu indah, kelompok yang kedua menganggap keindahan itu sama sekali tidak penting. Padahal hadis-hadis dan ayat-ayat tadi itu menyebutkan kepada kita bahwa penampilan luar tanpa dibarengi ketakwaan itu tidak akan manfaat, percuma. Kalau hanya kita peduli terhadap penampilan luar, terpeduli terhadap penampilan luar. Wa faslun niza an yuqal, maka kata Ibnul Qayyim di sini menyebutkan beliau di sini menyebutkan tentang bagaimana menengahi di antara dua ekstrim ini, ekstremis kanan dan ekstremis kiri. Ya, ekstremis kanan dan ekstremis kiri. Makanya Bapak lihat coba, ekstremis kiri ini biasanya pakaiannya acak-adut, Pak. Bapak mungkin lihat suka ada cuplikan orang pakai baju warna-warni, ditambal-tambal merah, kuning, hijau, ditambal sama dia semua bajunya. Padahal dia punya kemampuan untuk beli baju yang biasa, tapi ditambal-tambal sengaja. Karena dia menganggap menafikan diri dari keindahan dunia. Padahal dia mampu untuk membeli. Bahaya. Makanya kadang dari sesuatu yang kecil itu bisa menimbulkan penyimpangan yang dahsyat. Jangan pernah dianggap remeh. Ya, orang kan sekarangnya selisihnya misalkan 1 derajat. Kalau terus ujung-ujungnya jauh-jauh juga tuh, Pak. Ya, kan kalau jarak dekat 1 derajat kecil nggak kelihatan. Tapi kalau diambil dalam jarak yang jauh beda juga. Ya, arahnya beda juga. Wa faslun niza an yuqal, jalan tengahnya kata beliau, al-jamalu fi surah wal libas wal hay'ah thalathatu anwa. Keindahan di dalam penampilan, perawakan, pakaian itu ada 3 jenis. Minhu ma yuhmad wa minhu ma yudham wa minhu ma la yata'allaq bihi madhun wa ladham. Di antaranya yang pertama itu ada yang dipuji, yang kedua ada yang tercela, yang ketiga itu ada yang tidak ada kaitan dengan pujian dan celaan. Fal mahmudu minhu, yang terpuji itu adalah makana lillah. Jika seseorang itu berpenampilan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wa ana ala ta'atillah, dan membantunya untuk berada dalam ketaatan kepada Allah. Wa tanfidhi awamirihi wal istihbad wal istijabati lahu, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kana an-nabiyyu yatajammalu lil wufud, sebagaimana Nabi SAW memperindah diri ketika menyambut al-wufud, delegasi atau utusan. Ya. Jadi pakaian itu ketika dia memperindah itu yang pertama lihat, ini pakaian dia gunakan lillah atau untuk menyombongkan diri, itu yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena Allah maka harus memenuhi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu yang dihindari adalah jika kita menggunakan pakaian itu, pertama membantu kita dalam ketaatan enggak? Harus. Sesuai yang diperintahkan dia. Berarti apa? Yang pertama menutup aurat. Menutup aurat kita. Itu yang pertama. Pakaiannya menutup aurat enggak? Bahannya yang dilarang apa yang dibolehkan? Membentuk lekukan tubuh atau tidak? Jadi membentuk lekukan tubuh ini larangan bukan cuma untuk akhwat, untuk ikhwan juga. Ingat, membentuk lekukan tubuh itu dalam berpakaian larangan bukan sebatas untuk akhwat. Teruntuk juga untuk ikhwan. Sebagaimana ikhwan itu tertarik dengan lekukan tubuh akhwat, bisa terfitnah, begitu juga akhwat bisa terfitnah dengan lekukan tubuh ikhwan. Ya. Jadi bapak-bapak jangan berpikir hanya laki-laki saja yang tertarik dengan lekukan tubuh wanita. Wanita pun tertarik dengan lekukan tubuh pria. Dan ini tanpa disadari banyak sekarang kalau dilihat di media sosial, ikhwan yang menggunakan pakaian-pakaian yang membentuk lekukan tubuh, karena dia fitness sayang kalau nggak pakai baju yang merecet gitu ya. Biar orang tahu bahwa dia sterek gitu, bahwa dia six pack gitu, ya. Sayang. Dia pakai pakaian tersebut, dia lupa bahwa wanita pun bisa terfitnah dengan hal itu. Terfitnah. Tanyakan kepada istri dan anak-anak wanita bapak-bapak sekalian. Apakah wanita itu terfitnah dengan yang seperti itu atau terfitnah? Maka membentuk lekukan tubuh itu pakaian yang dilarang untuk akhwan dan juga untuk akhwat. Dua-duanya dilarang, nggak boleh membentuk lekukan tubuh. Longgar, pakaian usahakan yang longgar, yang tidak membentuk lekukan tubuh. Ya, karena saya lihat sekarang ini banyak yang peduli terhadap lekukan tubuh itu hanya akhwat, menggunakan pakaian yang longgar. Tapi ana lihat banyak ikhwan yang hijrah itu pakaian-pakaian
pakaiannya itu banyak yang membentuk lekukan tubuh. Celananya merecet. Maaf ya saya pakai bahasa Sunda nih, merecet ya. Merecet itu yang nggak ada jarak lah antara kulit dengan baju ibaratnya. Celananya ketat, ya. Ketat, merecet itu ketat. Celana ketat, baju juga ketat. Apa disebutnya slim ya? Apa selimpit? Selimpit. Nggak boleh, ikhwan juga nggak boleh. Bukan cuma akhwat yang nggak boleh, ikhwan pun tidak boleh. Ya, jangan sampai membentuk lekukan tubuh. Karena akhwat bisa terfitnah dengan hal itu. Maka dilihat. Dan juga jangan menggunakan pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh itu apa? Yang nggak tepat. Nggak familiar. Usahakan yang familiar. Yang di tengah-tengah umat itu tidak menimbulkan yang normal-normal saja. Jangan antum misalkan pakai kajian nih, misalkan kita di Indonesia nih. Misalkan antum pakai imamah kayak Syekh Saudi gitu. Pakai apa namanya? Allah, namanya itu apa? Yang bulat-bulat tuh. Ya, terus pakai jubah yang imam-imam Masjidil Haram tuh. Jalan gitu kan orang nengok semua kan? Nah, itu namanya pakaian syuhra. Itu namanya pakaian syuhra. Kenapa tidak familiar di lingkungan kita? Ya, alhamdulillah kalau sebatas thawb atau gamis ya di bahasanya, pakai peci sesuatu kan yang apa? Yang familiar. Kalau kira-kira akan menimbulkan orang apa? Pakaian yang wajar. Ya, pakaian yang wajar. Ya, maka mungkin di beberapa lokasi kalau kita masuk ke daerah agak pedalaman mungkin kurang cocok pakai thawb juga, pakai gamis itu kurang cocok. Maka ya udah pakai sarung, pakai kemeja. Yang penting menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, syar'i pakaiannya. Jadi nggak harus dalam artian menimbulkan apa ibaratnya orang jadi nengok kita gitu, ya khususnya yang ikhwan ya. Kalau pakaian akhwat cenderung sama lah, di mana-mana cenderung sama. Ya. Maka jika tidak khawatir akan menimbulkan pakaian yang terpuji itu yang tadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nadhiru libasi alatil harbil qital. Begitu juga menggunakan pakaian peperangan. Ya. Wa libasil harir fil harbi wal khuyala'i fihi. Nah, itu dalam kekhususan dalam peperangan menggunakan sesuatu yang mengandung unsur sutra. Itu juga kekhususan yang dalam hari-hari biasanya tidak boleh, tapi dalam momentum tertentu boleh. Yang menunjukkan kegagahan itu dalam hari-hari biasa ya sesuatu yang kurang terpuji, tapi dalam peperangan ya boleh. Baik, makanya kan Malik ibn Dinar pernah mengingkari al-muhallab karena cara berjalannya. Katanya kata Malik ibn Dinar, tilkal misyah yakrahu Allah illa baina saffain. Cara berjalan ini dibenci oleh Allah kecuali jika engkau ada di tengah-tengah barisan peperangan. Jadi ada dalam peperangan itu hal-hal yang dikhususkan di sana memang harus menunjukkan keagungan dan kemuliaan dengan pakaian dan peralatan dan lain sebagainya. Tapi dalam hari-hari biasa hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan. Fa inna dzalika mahmudun idza tadammana ila kalimatullah wa nasra dinihi wa ghidha aduwihi. Yaitu dibolehkan dalam peperangan untuk meninggikan kalimat Allah, menolong agama Allah dan menimbulkan kemurkaan pada musuh-musuh Allah. Wal madhmumu minhu. Nah, pakaian atau penampilan yang terlarang, maka nalid dunya war riyasa, jika ditujukan untuk dunia dan kedudukan. Wal fakhri wal khuyala wat tawassulu ila syahwat. Jika pakaian itu digunakan untuk kesombongan, keangkuhan dan mengantarkan kepada syahwat. Wa an yakuna huwa ghayatul 'abdi wa aqsa matlabihi. Fa inna katsiran minan nufusi laisa laha himmatun fi siwa dzalik. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, keinginannya saja. Dan banyak orang yang pedulinya hanya ini saja. Ya. Yang dia perhatiin pertama mereknya dulu. Kalau bajunya mau kayak gimana itu urusan nanti. Ya. Branded apa tidak. Itu peduli terhadap hal-hal semacam itu nih. Sesuatu yang tercela. Maksudnya kita ini sebagai muslim harus lebih lihat terhadap fungsi dari sesuatu daripada sebatas pada label atau pada brand. Lebih kepada harus objektif. Lihat itu sebagai pada sesuatu itu bukan kepada sebatas nama saja. Kalau fungsi tersebut bisa saya dapatkan dengan membeli harga 2 juta, kenapa saya harus beli harga 20 juta? Mendingan saya beli yang 2 juta, 18 jutanya saya salurkan untuk hal yang lebih manfaat. Seperti itu pola pikir seorang muslim harus seperti itu. Pola pikir seorang muslim harus seperti itu. Dia butuh handphone nih, fungsinya apa?
Oh, dia harus mengambil gambar karena dia biasanya menjadi fotografer dari foto produk. Dia harus yang kameranya bagus. Jadi cari yang kameranya bagus, yang dapat fungsi tersebut. Ternyata kamera yang bagus yang bisa dia gunakan untuk foto produksi dari makanan yang dia buat atau orang lain yang buat, itu cukup dengan harga 5 juta misalkan. Dia kenapa harus beli yang 15 juta? Itu harus objektif. Ya. Karena nanti selisih 10 juta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa alasannya. Kenapa? Jika memang fungsi tersebut didapat dari harga yang 5 juta. Dan ini berbeda-beda ya ikhwah. Jadi seseorang itu melihat bagi dia 1 juta ini cukup, bagi yang lain mungkin 100.000 saja sudah cukup. Jadi sesuai dengan pribadi masing-masing, lihat fungsi dari sesuatu, manfaat dari sesuatu. Jangan untuk menyombongkan diri, mengangkuhkan diri. Karena banyak di zaman sekarang orang menggunakan pakaian atau apapun untuk menunjukkan diri. Untuk menunjukkan diri. Banyak ibu-ibu itu di rumahnya tasnya itu mungkin ada 30. Datang ke pengajian nih sekarang, pekan depan gak datang dengan baju yang sama. Pekan lalu udah pakai baju itu. Padahal sama-sama hitam. Tasnya beda-beda tiap pekan. Merasa rugi kalau pakai tas yang sama. Padahal kalau kebanyakan dari kita laki-laki pakai tas kadang setahun sampai rusak baru ganti kan? Iya, karena kita malas memindah-mindahkan barang. Pakaian pun kadang ada beberapa yang dipakai itu lagi. Karena kita lebih melihat kepada fungsi. Nah ini kendala pandangan itu tidak melihat kepada fungsi ini memang lebih banyak pada wanita. Tapi banyak juga laki-laki yang ke arah sana. Kayak jam tangan misalkan. Bapak-bapak beli jam tangan. Gunanya jam tangan untuk apa? Menunjukkan waktu. Kira-kira dengan harga jam tangan 1 juta sudah terpenuhi belum fungsinya? Sudah. Kenapa harus beli yang 100 juta? Kenapa harus beli yang 200 juta? Nah nanti selisih ini akan ditanya dan kita harus siap jawabnya. Perkaranya harus siap jawabnya saja. Mungkin masing-masing punya jawaban yang berbeda. Tapi harus siap jawabnya. Kendaraan roda 4 juga. Fungsinya nih dapat, ini kurang nyaman. Yang segini saya baru nyaman nih. Karena saya misalkan bawa anak-anak, saya 2 baris nggak bisa. Harus yang 3 baris. Itu kan ada jawaban yang nanti kita harus persiapkan ketika kita berhadapan dengan Allah di hari kiamat kelak. Uang kita dipakai untuk apa tuh harus siap ditanya. Kenapa beli yang ini tidak beli yang ini? Itu harus siap untuk ditanya. Harus siap untuk ditanya. Maka lebih lihat kepada fungsi. Jadi yang tercela itu adalah yang untuk kesombongan, keangkuhan dan lain. Saya yakin jawaban bapak-bapak itu paling banyak itu satu saja. Bapak-bapak itu biasanya punya sesuatu yang mahal itu satu. Untuk apa? Untuk ketemu dengan rekan usaha. Karena katanya kalau nggak pakai yang bagus orang nggak yakin nanti mau usaha dengan saya. Itu banyak alasan terbanyak bapak-bapak tuh seperti itu. Alasan terbanyaknya seperti. Tapi zaman sekarang Bapak kadang orang tuh dari penampilan semakin sederhana orang semakin ini bener nih. Karena kalau mewah sendiri biasanya orang kaya baru biasanya yang seperti itu. Orang kaya baru. Baik. Wa amma ma la yuhmad wa la yudham fahuwa ma khala an hadain al-qasdain wa tajarrad anil wasfain. Jadi kalau yang terhindar dari yang dapat pahala, yang terpuji atau yang tercela, itu yang tidak ada kaitannya dengan 2 hal ini, maka hukumnya apa? Mubah, boleh. Hukumnya boleh. Pakai sendal boleh enggak? Boleh. Pakai sendal, pakai sepatu, maka dibolehkan, enggak masalah. Dia mau pakai jam tangan boleh, enggak apa-apa. Selama terhindar dari hal ini, maka hukumnya apa? Mubah. Maka hukumnya apa? Mubah. Jadi kalau bukan dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk kesombongan, maka hukumnya kembali kepada hukum asal dalam pakaian itu, yaitu apa? Mubah. Hukum asalnya apa? Mubah. Wal maqsud anna hadzal hadits asy-syarif mushtamalun ala aslain 'azimain. Intisarinya, kesimpulannya ini dari pembahasan kita bahwa hadis ini mengandung 2 unsur dasar yang amat agung. Fa awwaluhu ma'rifah wa akhiruhu suluk. Yang pertama adalah ma'rifah, yang kedua adalah suluk. Fa yu'rafu Allah subhanahu bil jamal alladzi la yumathiluhu fihi syai' wa yu'bad bil jamal alladzi yuhibbuhu minal aqwali wal a'mali wal akhlaq. Jadi
Dari hadis ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Kita memahami dua hal. Yang pertama ma'rifah, yang kedua suluk. Ma'rifah adalah pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha indah, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Maka ini yang disebut dengan suluk, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan menghiasi penampilan kita, ucapan kita, dan perbuatan kita, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi di saat kita memperindah diri dalam batin kita atau yang nampak dari ucapan, perbuatan, dan penampilan, ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kita dan beribadah kepada zat yang maha indah. Jadi keindahan itu dua. Yang pertama dari hadis ini adalah Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah zat yang maha indah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Poin yang kedua adalah kita di saat memperindah diri dalam diri kita dan apa yang nampak dari kita dari penampilan, ucapan, dan perbuatan, itu adalah sarana atau jalan bagi kita untuk beribadah kepada zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperindah diri itu adalah suatu amalan ibadah, selama tadi memenuhi syaratnya. Dan jangan sampai masuk dalam perkara yang tercela, yaitu ketika ditujukan untuk menyombongkan diri sebagai sarana keangkuhan atau mendapatkan kedudukan atau tidak sesuai dengan ketentuan pakaian penampilan yang disyariatkan. Misalkan laki-laki menggunakan emas, laki-laki menggunakan sutra, kemudian wanita tidak menutup aurat secara sempurna dengan dalih keindahan. Nggak ada keindahan dalam kemaksiatan. Jadi keindahan itu di dalam ketaatan. Saat pakaiannya itu mengandung unsur kemaksiatan, dia keluar dari kata-kata indah. Makanya yang wanita itu semaksimal mungkin usahakan untuk berpakaian itu syar'i. Untuk berpakaian yang syar'i. Apa yang boleh nampak dari wanita dalam pakaian syar'i? Yang boleh nampak pergelangan tangan sampai ke atas, ya, artinya lengan, tangan, dan wajah. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib untuk menutup wajah, sebagian lagi mengatakan sunnah. Tapi minimum yang disepakati oleh semua ulama yang boleh terlihat dari wanita adalah wajah dan tangan. Maka bagaimana agar lengan tangan tertutupi, bentuk tubuh tertutupi, kaki tertutupi, nah itu harus dilakukan. Hanya sepakat ulama semua minimumnya ini tangan dan wajah. Bahkan ada yang mengatakan sunnahnya wajahnya ditutup. Ada yang mengatakan wajib untuk ditutup. Ya, wajib untuk ditutup. Terutama untuk wanita yang merasa dirinya cantik, itu saya sarankan ditutup. Yang merasa dirinya cantik, sarannya ditutup. Karena inti dari keindahan wanita ada pada wajah. Kalau yang menganggap bahwa saya biasa-biasa saja juga tetap afdolnya ditutup. Ya. Afdolnya Pak. Cuman banyak wanita sekarang itu justru ditutup bukan untuk menutupi keindahan, tetapi untuk terlihat indah. Makanya banyak sekarang ini musibah. Orang ini banyak, Masya Allah banyak wanita yang menggunakan cadar memang untuk menutupi keindahannya. Ya, dan semua wanita cantik, tidak ada yang tidak cantik. Wanita itu cantik, ya. Yang namanya wanita pasti cantik. Nah, banyak wanita sekarang yang untuk terlihat lebih cantik dia pakai cadar. Dia untuk terlihat lebih cantik dia pakai cadar, dia bermain dengan matanya, pakai bulu mata palsu, pakai lensa, dia make up bagian matanya, padahal mungkin kalau dibuka itu tidak menjadi fitnah. Tapi penampilannya yang seperti itu justru jadi fitnah bagi laki-laki. Ini tujuannya dia pakai cadar untuk menutupi kecantikan atau untuk terlihat lebih cantik. Kalau untuk terlihat lebih cantik, salah dia dalam penggunaan cadar. Maka nggak boleh ibu-ibu wanita yang menggunakan cadar kemudian memperindah matanya agar menarik pandangan yang lain, tuh nggak boleh. Maka berhiaslah di dalam rumah di hadapan suami, bukan di luar rumah. Gunakanlah wewangian saat di dalam rumah, bukan saat keluar rumah. Gunakan pakaian terbaik di dalam rumah dan berhiaslah dengan hiasan terbaik di dalam rumah. Ya, karena wanita itu kalau keluar kata Rasulullah istashrafaha syaitan. Yang biasa aja terlihat indah karena diindahkan oleh siapa? Diperindah oleh syaitan. Yang biasa saja terlihat indah, apalagi yang memang memiliki keindahan kemudian dia perindah kembali. Makanya itu tugas bagi bapak-bapak sekalian untuk menjaga keindahan tersebut. Nah, Pak,
dalam Nuniyah itu disebutkan innar rijalan nadhirina ilan nisa mithlul kilabi tatufu bil luhmani in lam tasun tilkal luhuma usuduha ukilat bila iwadin wala athmani. Innar rijalan nadhirina ilan nisa, sesungguhnya laki-laki yang memandang wanita mithlul kilabi tatufu bil luhmani, seperti segerombolan anjing yang sedang berkeliling di hadapan daging. In lam tasun tilkal luhuma usuduha, jika singa-singa pemilik daging itu enggak jaga daging tersebut, ukilat bila iwadin wala athmani, maka daging itu akan dimakan tanpa ganti rugi dan tanpa harga sama sekali. Jadi kita nih sebagai laki-laki punya kewajiban untuk menjaga mahram kita. Karena kalau dia keluar rumah, itu semua laki-laki itu memandang seperti orang yang kelaparan. Makanya anjing Bapak kalau misalkan dikasih daging itu ekornya goyang-goyang. Senang dia, bahagia dia. Nah, ketika wanita keluar rumah, banyak laki-laki di luar rumah yang tidak bertakwa kepada Allah, yang dia menikmati keindahan wanita itu ketika di luar rumah. Dia menikmati penampilan wanita tersebut ketika di luar rumah. Nah, kita sebagai laki-laki harus punya ghirah, rasa cemburu. Harus punya rasa cemburu. Harus diperhatikan, keluar rumah tuh pakaian istri kita seperti apa. Anak wanita kita seperti apa. Jangan sampai menjadi ibaratnya objek pelampiasan nafsu laki-laki di luar rumah. Ini banyaknya ibu-ibu di dalam rumah ala kadar berpakaian. Ketika keluar rumah berhias, ya, pakai wewangian. Di dalam rumah dia nggak pakai wewangian. Pas ke depan mau beli sayur semprot dulu minyak wangi. Subhanallah. Jadi si laki-laki ini membelikan minyak wangi untuk dicium aromanya oleh yang penjual sayur atau oleh laki-lakinya sendiri, oleh suaminya sendiri. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Ghirah, rasa cemburu itu indah. Cemburu, kecemburuan itu dalam hidup rumah tangga itu seperti garam dalam sayuran. Kalau nggak ada hambar. Kalau kebanyakan pun akan terasa asin. Maka sesuai kadarnya. Patokan sesuai kadar ini sesuai dengan ketentuan syariat. Fayuhibbu min 'abdihi an yujammilu lisanahu bisidq. Allah mencintai ketika hamba menghiasi lisannya dengan kejujuran, wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabba wal inaba wat tawakkal, dan menghiasi hatinya dengan keikhlasan, kecintaan, taubat dan tawakal. Wa jawarihahu bit ta'ah, dan anggota tubuhnya dengan ketaatan. Wa badanahu bi idhari ni'amihi 'alaihi fi libasihi wa tathhirihi liman lahu minal anjasi wal ahdathi wal awsakh wasyu'uril makruha wal khitan wat taqlimil alfar. Dan Allah mencintai pada tubuh seseorang itu dia tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam berpakaian, mensucikan dari najis dan dari hadath, juga dari kotoran, itu dibersihkan. Wasyu'uril makruha, dan dari rambut-rambut yang dimakruhkan atau tidak disukai untuk dipanjangkan, yaitu rambut ketiak, rambut kemaluan, dan kumis. Itu maksimal 40 hari dipendekkan. Ya, patokan kumis itu kalau sudah melewati bibir bagian atas nih, kena bibir itu harus dipendekkan. Ya, rambut ketiak bersihkan, rambut kemaluan bersihkan. Ini termasuk untuk ikhwan dan akhwat. Ini bagian daripada fitrah. 40 hari maksimal. Ya, jadi jadwalkan tuh minimal tiap bulan lah. Sebulan sekali awal bulan bersih-bersih ketiaknya, rambut kemaluan, itu bagian dari kesucian. Kemudian kumisnya dipendekkan. Bukan dicukur habis, bukan dipelontoskan. Ya, Imam Malik itu mengatakan kalau ada laki-laki yang kumisnya itu di bahasa kita lenang tuh apa ya? Dikerok gitu ya, habis itu harus dipecut pakai apa? Pakai cambuk yang seperti itu. Karena laki-laki itu bukan kata Nabi suruh dihabiskan kumisnya, dipendekkan. Akhfus syawarib, bukan dihabiskan. Bukan uhluk syawarib kata Nabi, bukan habiskan, cukur habis kumis kalian, bukan. Ukhfus syawarib wa'aful liha. Akhfus syawarib wa'aful liha. Pendekkan kumis kalian. Jadi kalau pakai mesin nomor setengah, nomor 1 dipendekkan, tetap terlihat ada kumis gitu. Walaupun tipis, tetap terlihat ada kumis, bukan dicukur habis. Karena salah satu kekeliruan yang paling banyak para ikhwan adalah mereka pakai kerokan tuh untuk membersihkan kumis. Itu kurang tepat. Yang tepat itu dipendekkan, bukan dikerok habis. Jadi gunakan pakai mesin yang misalnya 1 cm atau setengah cm, jadi kumisnya itu masih terlihat. Dipendekkan, bukan dicukur habis. Ya.
Kecuali untuk rambut ketiak dan rambut kemaluan, kalau kuat, fadhol, dicabut, ya, itu yang terbaik. Dicabut. Kalau enggak kuat, dicukur. Kalau tidak kuat, dicukur. Wal khitan, di khitan, ya. Disunat khitan itu. Taklimul adhafir, memendekkan kuku. Nah, sebagian dari ikhwan atau akhwat suka ada tuh yang iseng satu jarinya kukunya dipanjangkan sendiri. Enggak boleh, ya. Itu menyelisihi fitrah. Semuanya harus dipotong maksimal 40 hari. Ya. Fayu'raf bi sifatil jamal wa yata'arraf ilaihi bil af'ali wal aqwali wal akhlaqil jamila faya'rifuhu bil jamal alladhi huwa wasfuhu wa ya'budu bil jamal alladhi huwa syar'uhu wa dinuhu. Fajama'al hadits qaidatan al ma'rifah was suluk. Jadi Allah itu fayu'raf bi sifatil, Allah itu dikenal dengan sifat keindahan, Allah zat yang maha indah, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperindah diri dengan ucapan, amalan, perbuatan, penampilan. Jadi intinya itu dua, al-ma'rifah was-suluk. Jadi Allah itu dikenal sebagai zat yang maha indah, dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah dengan memperindah diri kita. Baik yang ada dalam batin kita, menghiasi hati kita dengan keindahan, ikhlas, tawakal, taubat. Kemudian juga yang nampak dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan juga penampilan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, kenikmatan surga puncaknya adalah saat kita melihat wajah Allah. Apakah termasuk orang kafir dan munafik karena hari kiamat mereka melihat Allah saat persidangan? Tidak. Jadi mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat mereka berdiri di hadapan Allah dihisab, itu tidak mengharuskan mereka melihat Allah, dan mereka tidak dapat melihat Allah. Melihat Allah adalah kenikmatan bagi orang yang beriman di dalam surga. Saat kita ikut kajian seperti ini, hati ini seakan-akan dunia ini tidak berarti. Masya Allah. Sehingga kita ingin terus beramal menuju surga Allah. Tapi ketika di rumah atau kerja, dunia itulah yang kita kejar. Bagaimana ini Ustaz agar hati kita sudah tempat kajian dimanapun kita berada? Ini sesuatu yang baik. Ya, dulu pernah ada sahabat yang bertanya kepada Nabi hal tersebut. Jadi kalau ada di depan Nabi, mereka mengingat tentang akhirat, tapi ketika pulang tersibukkan juga dengan dunia. Ini kalau seperti ini luar biasa istimewa. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk tidak melupakan perkara dunia. Karena di dalam pekerjaan pun, jadi bapak-bapak jangan berpikir bahwa bapak-bapak bekerja ini dalam maksiat. Enggak, bapak-bapak itu bekerja sedang beribadah juga. Jadi Allah itu menyediakan pintu ibadah itu sangat banyak, dan itu nikmat bagi kita. Ya, pintu ibadah itu tidak hanya yang bersifat hablum minallah, salat saja, atau dalam kajian saja, enggak. Allah itu memberikan kepada kita pintu-pintu ketaatan sangat banyak. Dengan kita bekerja, mencari nafkah, itu dijadikan pintu ibadah. Dengan kita bermuamalah, bertetangga, itu dijadikan sebagai pintu ibadah. Itulah nikmatnya Islam. Pintu untuk mendapat keridhaan Allah sangat banyak. Jadi bapak ketika di rumah bersama keluarga, bersenda gurau dengan anak, itu ibadah. Bermain dengan anak, itu ibadah. Bertegur sapa dengan istri, itu ibadah. Berbicara dengan istri, itu ibadah. Memandang wajah istri, itu ibadah. Bersentuhan dengan istri, itu ibadah. Ya. Makanya ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah fayakuna lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah di antara kita ketika memuaskan syahwatnya kepada istrinya, di sana ada pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, bukan ketika diletakkan di tempat yang haram dosa. Kalau orang berzina menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa tidak? Dosa. Dan begitu pula kata Nabi, jika ditempatkan di tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka pintu pahala itu sangat banyak. Kajian ini tempat kita mencharger keimanan kita dan pengetahuan kita. Pulang prakteknya di luar. Praktek dari muamalah, tadi kan harus berucap yang baik, nah itu prakteknya di luar. Ya, karena di sini semua kan diam. Di sana pas keluar itu prakteknya. Nah, itu nanti kita balik lagi kajian, kita charger lagi, keluar praktek lagi, terus seperti itu. Inilah hidup. Beliau
di sini bertanya bahwa beliau berprofesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah negeri. Ada banyak syubhat di dalamnya, terutama ikhtilat. Apakah saya harus keluar dari sekolah atau bertahan? Yang paling indah itu memang seseorang berusaha untuk mencari circle, komunitas yang dapat membantu dia dalam ketaatan. Jadi itulah kadangkala kita itu mau menempatkan diri kita di mana. Saya kasih gambaran Pak ya. Kira-kira Bapak kalau ada 2 lapangan, yang satu lapangannya penuh dengan ranjau, yang satu lagi lapangannya udah steril. Kira-kira Bapak mau memilih bermain di lapangan yang banyak ranjau atau bermain di lapangan yang steril? Steril, karena di banyak ranjau itu kita sulit untuk mengharapkan kita selamat ketika kita selesai berlari di ujung lapangan tersebut. Nah, kadang banyak di antara diri kita atau orang tua kita atau anak-anak kita kadang masuk ke dalam lapangan yang penuh ranjau itu. Kemudian berharap kita selamat ketika di ujung. Atau kadangkala kita tempatkan anak kita di tempat pendidikan yang penuh dengan ranjau. Kemudian kita bilang ke dia, "Nak, harus selamat ya sampai di ujung." Ternyata kita nggak sterilkan dulu tempatnya, tapi kita masukkan dia ke tempat yang beranjau itu. Resikonya sangat besar memang. Dan sistem sudah ada, kebiasaan sudah terbentuk. Maka jika kita menceburkan diri di sana itu harus betul-betul kuat. Dan kitanya mungkin yang harus menjadi sosok perubah. Tapi itu sangat sulit. Maka yang terbaik seseorang itu lebih baik mencari tempat yang sudah steril. Kemudian dari tempat yang steril tersebutlah dia berusaha membersihkan atau memperbaiki lapangan di sampingnya. Karena kalau dia masuk di lapangan yang ada di dalam tersebut, dia yang dirubah oleh sistem, bukan dia yang merubah sistem. Jadi, Allahu'alam, kalau saran saya, sambil berikhtiar untuk mencari tempat yang lebih nyaman dia dalam beribadah kepada Allah, lebih nyaman dia dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sambil berikhtiar. Tapi tidak perlu juga langsung memutuskan untuk keluar dari tempat pekerjaan. Ini apapun ya pekerjaannya. Jika kita lihat kita sulit beribadah kepada Allah, sulit untuk menegakkan agama Allah di dalamnya, maka yang terbaik kita cari solusi di tempat yang lain. Sambil kita berusaha. Insyaallah kan, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Itu janji siapa? Janji Nabi SAW. Masa nggak percaya sama Nabi kita sendiri? Ya, masa tidak percaya dengan Nabi kita? Banyak orang yang sudah meninggalkan pekerjaannya, Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Lebih baik, lebih nyaman, lebih enak untuk beribadah. Ustaz, bagaimana dengan pakaian kita yang sudah lusuh? Lebih baik kita sedekahkan atau kita buang saja? Jangan dibuang ya. Jadi kalau pakaian kita lihat, saya subhanallah ada punya paman, itu kebiasaannya selalu menggunakan kemeja kemana-mana. Beliau itu anti kerahnya itu sudah turun tuh anti. Sebelum kerah turun, beliau itu sudah sedekahkan bajunya itu. Agar apa? Agar bisa dipakai juga oleh yang lain. Orang yang dikasih pun tidak malu memakainya. Dan beliau selalu ingin berpenampilan baik dengan kemeja yang tegak, istilah beliau itu ya. Itu prinsip hidup memang bagus ya. Maksudnya apa? Selalu ingin berpakaian yang baik dan tidak memberi kecuali sesuatu yang baik. Maka kita lihat kategori lusuh ini dalam perspektif siapa? Mungkin dalam perspektif orang lain masih baik dan layak untuk dipakai. Maka silahkan untuk disedekahkan. Kecuali kalau udah compang-camping gitu, jangan dibuang, manfaatkan. Bisa jadi keset, bisa jadi alat kebersihan. Ya. Jadi jangan langsung dibuang. Ya. Atau bisa dijadikan, kalau kayak ada kasur itu, biasanya di dalamnya kan suka ada tuh yang isinya kain-kain tuh. Nah, intinya manfaatkan, jangan dibuang begitu saja. Jika memang masih layak dalam pandangan yang lain, maka gunakan. Kalau sudah tidak layak, maka silahkan untuk dipakai, difungsikan untuk perkara yang lain. Bagaimana penjelasan dan pemahaman tentang hadis berpakaian lusuh atau sederhana adalah sebagian daripada keimanan. Ini tidak menunjukkan seseorang itu harus berpakaian yang lusuh.
Hanya saja banyak tafsir berkenaan dengan hal ini. Artinya apa? Biasanya condong orang yang menggunakan pakaian yang sederhana itu dia lebih selektif dalam mencari hartanya. Dia lebih selektif dalam mencari hartanya. Jadi bukan serta-merta untuk semua orang. Tetapi ini menandakan tentang bagaimana dirinya itu selektif dalam memilih harta yang dia dapatkan. Sehingga dengan kondisi yang seadanya, ya dia hanya bisa membeli pakaian tersebut, ya dia pakai pakaian itu. Jadi bukan dari menggunakan pakaiannya, tetapi dari sebab penggunaan pakaiannya tersebut yang menandakan keimanan seorang hamba. Menandakan keimanan seorang hamba. Ya, menandakan keimanan seorang. Jadi bukan harus dari orang yang punya uang kemudian dia berpakaian lusuh baru itu menandakan keimanan, tidak. Tapi ketika seseorang berpakaian lusuh itu condong secara mu'dhamnya mereka adalah yang selektif dalam harta, yang mana itu merupakan tanda daripada keimanan. Dan ada tafsir lainnya mungkin insyaallah pekan depan kita akan coba bahas dalam muqaddimah berkenaan dengan hal ini lebih terperinci. Jadi bukan diharuskan setiap orang menggunakan pakaian yang lusuh, bukan. Ya. Tetapi tadi lebih kepada sebab dalam penggunaan pakaian tersebut. Yang condongnya menandakan keimanan seorang hamba dari pilihan jalan hidupnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.